Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran dan beribadah hari ini. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar ungkapan permintaan tolong dan pengukuran panjang. Materi kita yang pertama yaitu ungkapan permintaan tolong. Membudayakan sopan santun. Kita harus selalu menerapkan budaya sopan santun dalam berkomunikasi. Untuk meminta izin, kalian dapat memulai dengan kata maaf. Contohnya, maaf Edo, apakah aku boleh meminjam buku ceritamu? Untuk meminta orang lain melakukan sesuatu, kalian dapat mengawali dengan kata tolong. Ketika meminta tolong kepada orang lain, kita harus bersikap sopan dan berbahasa yang santun. Contoh ungkapan permintaan tolong, Ahmad, tolong berikan kunci ini kepada penjaga sekolah. Nah teman-teman, meminta tolong dengan baik perlu dilatih. Suara kita harus lembut dan wajah kita harus menyenangkan. Pengalaman belajar meminta tolong tidak akan sia-sia karena saling meminta tolong dapat membuat hidup rukun dan gembira. Nah, sekarang teman-teman ayo mencoba membuat kalimat permintaan tolong. Kerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengukuran panjang. Kita akan berlatih menyelesaikan soal-soal tentang pengukuran panjang. Perhatikanlah soal cerita berikut ini. Panjang kalung Rasti 30 cm. Panjang kalung Melani 25 cm. Berapakah panjang kedua kalung tersebut? Nah, teman-teman, bagaimana ya cara menyelesaikan soal ini? Nah, mari kita lihat penyelesaian soal. Panjang kalung Rasti 30 cm. Panjang kalung Melani 25 cm. Karena yang ditanyakan jumlah panjang kedua kalung, maka harus kita jumlahkan. Jadi, panjang kedua kalung sama dengan panjang kalung Rasti ditambah panjang kalung Melani. Panjang kalung Rasti 30 cm ditambah panjang kalung Melani 25 cm. Jadi, 30 cm ditambah 25 cm sama dengan 55 cm. Jadi, panjang kedua kalung tersebut adalah 55 cm. Sekarang mari kita lihat contoh soal yang kedua. Pak Togar memiliki kayu yang panjangnya 3 meter. Togar meminta potongan kayu sepanjang 50 cm. Berapa sentimeter sisa kayu Pak Togar? Nah teman-teman, bagaimana ya cara penyelesaiannya? Mari kita selesaikan bersama-sama. Panjang kayu Pak Togar 3 meter. Panjang kayu yang diminta Togar 50 cm. Karena pada soal yang diminta adalah berapa sentimeter, maka 3 meter harus kita ubah menjadi sentimeter. Lalu teman-teman ingat kembali, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Nah, sekarang satuan panjangnya sudah sama-sama sentimeter. Sekarang mari kita hitung. Karena yang ditanyakan sisa kayu, maka sisa kayu sama dengan panjang kayu Pak Togar dikurang panjang kayu yang diminta Togar. Panjang kayu Pak Togar 300 cm dikurang panjang kayu yang diminta Togar 50 cm. 300 cm dikurang 50 cm sama dengan 250 cm. Jadi sisa kayu Pak Togar adalah 250 cm. Teman-teman, jika pada soal ditanyakan berapakah jumlah, maka hitung dengan penjumlahan atau ditambah.
Tapi jika pada soal ditanyakan berapakah sisa, maka hitung dengan pengurangan. Jangan lupa perhatikan satuan panjangnya ya. Mereka harus sama. Sekarang contoh soal yang ketiga. Ana mempunyai kain sepanjang 6 meter. Dia memotong 200 cm untuk membuat baju. Berapa sentimeter sisa kain Ana? Nah, penyelesaiannya, kain Ana 6 meter. Kain yang dipotong 200 cm. Karena yang ditanyakan berapa sentimeter, maka 6 meter kita ubah menjadi sentimeter. Jadi 6 meter sama dengan 600 cm. Nah, sekarang satuan panjangnya sudah sama-sama sentimeter. Nah, sekarang bisa kita cari sisa kain. Sisa kain sama dengan panjang kain Ana dikurang panjang kain yang dipotong. Karena ditanyakan sisa, maka kita kurangkan. Panjang kain Ana 600 cm, dikurang panjang kain yang dipotong 200 cm. 600 cm dikurang 200 cm sama dengan 400 cm. Jadi sisa kayu Pak Togar adalah 400 cm. Nah teman-teman, itu tadi materi tentang contoh soal pengukuran panjang. Supaya teman-teman lebih paham lagi menyelesaikan soal cerita, silakan teman-teman mengerjakan latihan berikut ini. Teman-teman, sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.